Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada bulan yang suci ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang lain, yang mana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Saudaraku, ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tahan diri untuk mengeluh, apalagi sampai berprasangka buruk kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil, atau perkataan-perkataan lain yang malah membuat kita kufur. Auzubillah min dzalik. Lalu, bagaimana agar kita memiliki kemampuan menghadapi sesuatu yang kita tidak harapkan dengan tenang dan berprasangka baik kepada Allah? Salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan yakni memiliki sikap siap menghadapi yang cocok maupun tidak cocok dengan keinginan kita. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, maka lebih menenteramkan dibanding tidak membawanya. Membawa payung artinya siap menghadapi situasi saat hujan turun maupun tidak turun. Demikian pula dengan sikap yang siap dengan segala kondisi, lebih tenang dibanding dengan yang hanya siap dengan keinginannya saja. Mengapa harus siap? Karena kita punya rencana, dan Allah pun punya rencana. Sedangkan yang pasti terjadi adalah rencananya. Mustahil dalam hidup ini seluruh keinginan kita terwujud sepenuhnya. Silahkan mentafakuri perjalanan hidup selama ini. Nyata sekali, ternyata di antara sekian banyak peristiwa yang kita alami, jauh lebih banyak yang tidak cocok dengan keinginan kita dibandingkan dengan cocok dengan keinginannya. Namun demikian, hidup ini terus berjalan. Andai saja semua keinginan terjadi sepenuhnya, sungguh tak ada lagi yang menarik dalam hidup ini. Dunia pun akan kacau balau. Bayangkan saja, jika setiap yang ingin menjadi pemimpin lalu terkabul keinginannya, tentulah kehidupan kita menjadi kacau dan memang tidak mungkin terjadi. Perumpamaan lainnya, kita pasti ingin sehat, dan orang lain pun di seluruh dunia pasti menginginkan sehat. Jika semua terkabul sehat seluruhnya, apa yang terjadi? Dokter tidak lagi memiliki pasien, rumah sakit seketika sepi, apotik, toko obat tak laku, pabrik obat akan bangkrut, para penyuplai bahan obat-obatan kehilangan mata pencaharian, fakultas kedokteran, keperawatan, farmasi pun tutup. Demikian pula beragam pendukung sarana kesehatan menjadi kehilangan pasien. Dahsyat sekali dampaknya. Maka, sakit sesungguhnya bukan masalah. Apapun yang menjadi masalah adalah saat kita salah menyikapi sakit ataupun salah menyikapi sehat. Hal yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena terkadang pengetahuan kita plus hawa nafsu sering membuat kita tergesa-gesa. Kita pun menjadi kurang jeli melihat kebenaran. Begitu pula yang buruk menurut kita bisa jadi adalah yang terbaik menurut Allah yang Maha Tahu segalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Sesungguhnya tugas kita bukanlah mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengatur agar setiap kehendaknya sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita adalah meluruskan niat, sehingga niat dan keinginan kita lurus karena Allah semata. Tugas kita pun menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai, lalu pasrahkan sepenuhnya. Bertawakal kepada Zat yang Maha Tahu segalanya, yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Jika itu sudah ditempuh, maka selesailah tugas kita. Apapun yang kemudian terjadi, insya Allah adalah sebaik-baiknya takdir. Jika cocok dengan harapan, maka penuh keberkahan. Jika tidak cocok, maka Allah akan melapangkan hati kita untuk menerimanya. Kita pun tidak akan merasa perih atau menderita, malah semakin bersyukur.
karena yakin pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.